warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya Eva Apriliana dan ini rekan saya, Siti Rahmatul Sayyidatun. Di sini kami akan mempraktikkan konseling trend and factor, yaitu adalah salah satu pendekatan yang ada di mata kuliah kami, praktikum konseling individu yang diampu oleh Ibu Festi Dwi Cahyaningrum SPD MPD. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Anes ya. Iya Bu. Oke, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Ya, posisikan duduknya yang nyaman terlebih dahulu. Boleh agak maju ya? Oke, boleh. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Iya. Apa kabar Mbak Anes? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Ini tadi dari rumah mau menemui ibu, apa udah di kampus dari tadi Mbak Anes? Dari pondok Bu kebetulan. Oh, dari pondok. Iya. Mbak Anes mondok berarti? Iya. Udah lama Mbak? Dari sejak kapan itu? Ya baru awal-awal kuliah ini aja Bu. Berarti setelah ini ada matkul ya Mbak Anes? Iya Bu, bahasa Inggris. Oke. Kedatangannya Mbak Anes di kesini, apakah ada yang bisa ibu bantu atau Mbak Anes ingin menceritakan sesuatu? Jadi tujuan saya ke sini itu ingin menceritakan sesuatu hal. Oke, sebelumnya ibu mau tanya dulu, apakah Mbak Anes sudah pernah mengikuti proses konseling? Dulu sih pernah Bu satu kali, tapi udah lama. Oh, sudah lama ya berarti. Kalau boleh tahu, menurut Mbak Anes konseling itu apa sih? Konseling itu kayak sesi curhat gitu ya sih Bu. Oke, sesi curhat ya. Jadi di dalam proses konseling itu ibu sebagai konselor, yaitu ibu hanya sebagai fasilitator saja. Mbak Anes nanti keputusan sama solusi yang menentukan itu juga ada di tangan Mbak Anes. Seperti itu, setuju Mbak Anes? Baik Bu, sangat setuju. Oke, setuju. Di dalam konseling juga kita dibatasi oleh waktu, yaitu kita batasi sampai 40 menit. Gimana Mbak Anis? Cukup? Oke, cukup ya. Diharapkan juga Mbak Anes bisa terbuka sama ibu atas ketika Mbak Anes menceritakan permasalahan yang Mbak Anes hadapi, diharapkan juga terbuka sama ibu gitu ya. Baik. Oke. Ibu juga menjamin asas kerahasiaannya juga. Oke. Jadi gimana? Coba Mbak Anes ceritakan hal-hal yang ingin Mbak Anes ceritakan. Nah, jadi gini Bu, saya itu orangnya nggak enakan sama teman sendiri, nggak enakan sama orang lain seperti itu. Oh, jadi begitu Mbak Anes. Jadi nggak enakan sama temen, terus selalu mengiyakan ajakan teman begitu ya? Iya, kurang lebih Oke. seperti itu. Selanjutnya, apa sih alasannya Mbak Anes melakukan hal seperti itu? Saya itu gimana ya Bu, paling nggak bisa kalau lihat teman saya itu kecewa ketika mengajak saya. Ya seperti itulah Bu, kurang lebihnya. Oke, Ibu paham. Berarti Mbak Anes tidak nggak bisa melihat temennya Mbak Anes kecewa seperti itu ya. Kemudian Ibu ingin tanya kepada Mbak Anes, apakah kalau sama orang terdekat, misalnya keluarga atau orang tua, Mbak Anes apakah juga seperti itu? Tidak Bu, karena kan sama keluarga terdekat sendiri, jadi saya bisa menghematnya seperti itu. Oh, oke, seperti itu ya. Berarti kalau dengan orang tua itu Mbak Anes masih bisa menolak gitu ya? Iya. Karena mungkin nggak sungkan karena orang terdekat gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kalau sama temen Mbak Anes apakah juga biasa itu meminta tolong kepada teman, mengajak teman, kayak meminta bantuan kepada teman gitu, gimana? Ya kalau saya yang meminta bantuan itu jarang Bu. Oke, jarang ya berarti. Mbak Anes berarti hampir tidak pernah itu
meminta tolong kepada teman. Iya, sangat jarang sekali. Oke. Kira-kira sejak kapan sih Mbak Anes melakukan hal yang seperti ini, Mbak Anes? Sejak saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Oh, berarti sudah lama ya Mbak Anes melakukan hal seperti ini. Iya. Oke, sekarang yang didapatkan Mbak Anes apa sih ketika Mbak Anes itu melakukan hal seperti ini? Ya, saya itu merasa gimana ya Bu, membohongi diri saya sendiri seperti itu. Jadi ketika Mbak Anes melakukan hal seperti itu tidak bisa jujur kepada dirinya Mbak Anes sendiri. Mbak Anes itu kayak membohongi dirinya sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Anes untuk mengidentifikasi permasalahannya Mbak Anes, yaitu kita mengidentifikasi kelebihan sama kekurangannya Mbak Anes dulu. Dari kelebihan dulu deh ya. Oke. Kira-kira apa sih kelebihannya Mbak Anes? Untuk kelebihan saya itu selalu menolong teman saya, royal, seperti itu. Oke. Setelah itu kekurangannya Mbak Anes. Untuk kekurangan saya itu kurang jujur sama diri saya sendiri. Oke, bagus ya Mbak Anes sudah tahu apa itu kekurangannya Mbak Anes, apa kelebihannya Mbak Anes. Sekarang Ibu sedikit menyimpulkan saja, yaitu kelebihannya Mbak Anes yaitu suka menolong teman, itu sudah bagus menurut Ibu. Selanjutnya royal kepada teman dan juga selalu mementingkan itu perasaannya teman dibanding perasaannya sendiri. Kalau untuk kekurangannya Mbak Anes juga kurang bisa jujur kepada diri sendiri. Oke, seperti itu ya. Sebelumnya apakah Mbak Anes sudah pernah mencoba jujur kepada teman-temannya sebelumnya? Sebelumnya sih udah pernah, Ya. tapi untuk akhir-akhir ini semakin susah saya untuk jujur kepada teman-teman. Oke Mbak Anes, berarti sudah pernah mencoba tapi akhir-akhir ini susah gitu ya? Iya. Oke, bukankah kalau terus dilakukan itu akan berdampak kepada Mbak Anes ya? Iya Bu, saya sebenarnya juga berpikir seperti itu, tapi saya itu sangat takut kepada teman-teman kalau nggak ditemenin gitu loh Bu. Maksudnya kalau nongki nggak diajak kayak gitu. Kalau nanti saya tidak mengiyakan apa kata mereka. Oke, kira-kira apa sih keinginannya Mbak Anes ke depannya gitu? Saya ingin ya kedepannya itu lebih jujur kepada teman-teman saya gitu, apa adanya seperti itu. Oke, jujur kepada teman-teman. Oke, Mbak Anes tadi sudah menceritakan kira-kira apa sih hal yang bisa Mbak Anes lakukan untuk bisa mungkin terbuka sama temennya Mbak Anes gitu. Langkah apa yang bisa dilakukan Mbak Anes? Mungkin untuk langkah awal saya akan mencobanya untuk jujur terlebih dahulu kepada diri saya sendiri Bu. Begitu ya, mungkin langkah selanjutnya itu saya ingin mencoba menerapkan kepada kedua orang tua saya nanti ketika di rumah. Oke, jadi hal pertama yang bisa Mbak Anes lakukan adalah bisa mencoba ke diri sendiri. Setelah itu bisa diterapkan kepada orang tua terlebih dahulu gitu ya Mbak. Oke, sudah bagus itu. Setelah itu bisa juga nih Mbak Anes bisa melakukan latihan asertif. Kalau boleh tahu asertif itu apa ya? Oke, jadi latihan asertif itu Mbak Anes bisa ngomong di depan cermin seperti itu, kayak ngobrol sendiri seperti itu ya Mbak Anes. Jadi nanti di situ di depan cermin itu Mbak Anes bisa menceritakan atau menyampaikan hal apa sih yang ada di pikiran sama perasaannya Mbak Anes. Seperti itu bisa dilakukan dulu itu. Setelah itu kemungkinan apa sih yang akan Mbak Anes dapatkan ketika Mbak Anes sudah melakukan hal itu? Ya mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Mbak Anes sudah bisa mengidentifikasi hal-hal yang terjadi ketika Mbak Anes melakukan hal tersebut. Oke, lalu Ibu ingin Mbak Anes mengingat-ingat kembali, menyimpulkan terkait permasalahan
yang sudah Mbak Anes ceritakan dari tadi gitu. Oke, jadi tadi itu saya kesini datang kepada ibu bahwasanya saya itu memiliki masalah, yaitu saya selalu mengiyakan ajakan teman saya ataupun orang lain seperti itu. Terus iya. Oke, bagus sekali ya. Mbak Anes sudah mengetahui permasalahan yang ada di diri Mbak Anes, kemudian juga sudah menemukan solusi alternatif yang sudah ditemukan oleh Mbak Anes sendiri. Oke, lalu bagaimana nih perasaannya Mbak Anes sekarang? Alhamdulillah, tadi saya sudah menceritakan apa yang ingin saya ceritakan kepada ibu, dan untuk perasaan saya saat ini agak lebih tenang Bu, dan juga saya lebih tahu bagaimana sih hal baik kedepannya yang saya akan lakukan. Alhamdulillah, bagus sekali ya Mbak Anes itu sebetulnya juga sadar bahwa itu berdampak gitu loh kepada Mbak Anes. Jadi Mbak Anes sudah mau berubah gitu. Oke, kira-kira kapan Mbak Anes mau mencoba melakukan hal itu? Mungkin setelah saya keluar dari sini saya akan mencobanya. Oke, bagus sekali Mbak Anes, bisa langsung melakukan setelah ini ya. Oke, tidak terasa nih Mbak sudah kurang lebih 40 menit. Jadi kita besok minggu depan kita jadwalkan lagi di hari atau jam yang sama gitu ya. Baik, Mbak Anis setuju? sangat setuju. Oke, nah jadi minggu depan itu terkait dengan kita mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah Mbak Anis lakukan. Setelah itu juga ketika melakukan hal itu, hambatan-hambatan apa saja yang dilakukan Mbak Anes, seperti itu ya. Iya. Oke, setuju? Setuju. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan Mbak Anes? Mungkin cukup itu saja. Oke, sebelum meninggalkan ruangan ini, Mbak Anes minta tolong ditulis ya evaluasi yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, dijawab dengan jujur ya. Iya. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Anes. Baik Bu, saya mau pamit ke kelas dulu. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Anes. Assalamualaikum. Hati-hati ya Mbak Anes. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Mbak Iya, Anes. Bu. Silahkan duduk. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Mbak Anes sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik terus ya. Kesibukannya apa Mbak Anes? Kebetulan ngajar di pondok. Oke. Oh ngajar Iya. Mbak Anes. Oke, sesuai kesepakatan ya Mbak Anes. Kita di sesi konseling hari ini kita membahas atau berfokus kepada hal-hal apa saja yang sudah dilakukan sama Mbak Anes minggu lalu gitu. Iya. Oke, jadi di proses konseling ini juga kita dibatasi waktu juga. Saya rasa 20 menit cukup Mbak Anes? Iya cukup Bu. Oke, cukup ya. Oke, gimana Mbak Anes? Apakah sudah benar-benar menerapkan solusi alternatif dari minggu lalu? Kemarin itu saya sudah mencoba untuk menerapkannya kepada teman-teman saya. Nah teman-teman saya itu kayak mengira saya itu kok ada yang aneh kayak gitu. Mereka itu tanggapannya seperti itu. Oke, berarti bagus ya Mbak Anes sudah bisa melakukannya dengan berani, dengan baik gitu. Sudah mau mencoba dengan solusi alternatif yang Mbak Anes pilihan. Iya. Oke, selanjutnya manfaat yang didapatkan apa Mbak Anes? Untuk manfaatnya saya lebih tenang dengan diri saya sendiri dan juga percaya diri seperti itu. Oke, alhamdulillah Mbak Anes sudah bisa percaya diri, sudah menjadi tenang dengan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan minggu lalu. Oke, selanjutnya ada hambatan atau kendala-kendala apa gitu Mbak Anes ketika melakukan hal itu? Ya, yang seperti saya bilang tadi Bu, kendalanya ya teman-teman saya itu merasa aneh dengan saya kayak gitu Bu. Tapi saya ya mengacuhkannya, ini kan juga demi
setiap hari atau nanti bisa jadi menjadi kebiasaan yang berkelanjutan seperti itu. Oke, Mbak Anes, kira-kira mau melanjutkannya hal itu sampai benar-benar Mbak Anes sudah bisa menerima diri sendiri, atau cukup di minggu-minggu lalu ini gitu? Ya karena saya merasa dengan hal itu, karena saya merasa lebih tenang, lebih percaya diri, insya Allah saya akan menerapkannya seterusnya Bu. Alhamdulillah, berarti Mbak Anes sudah mulai bisa ya menerapkan hal ini juga gitu. Oke, bagus itu Mbak Anes. Oke, ada lagi yang mau diceritakan Mbak Anes? Cukup. Oke, cukup ya kalau begitu. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Oke, boleh Mbak Anes, boleh. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mbak Anes. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Oke, waalaikumsalam.